محمد الهادي إلى صراط المستقيم استغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Silakan gitu. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما مقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من اللهم افتح علينا بالتوفيق يا الله وانصرنا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف العالم العلامة شيخ مشايخنا Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani di kitab Saladil Fudola hatta qala, kalau nggak salah ini Himmatun ya, nggak salah nggak apa-apa diulang juga nggak apa-apa ya. Muhimmatun dari kira kang penting depan ini udah mulai ke arah pikir. Taman tetap dikir. Umurun azimatun yang bagi ayyuhtama bisya'niha. Utai ki kelakuan kang agung, kang siupjing kientah dan alam penting apa kelakuan umur. Ini sangat penting. Sangat penting. Anafdhalal amal lillahi ta'ala. Qad ajma'al irafu jalluhum ala anna afdhalal amal lillahi al-ula. Hifdhul li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha ya Allah fil mala'il khala. Bisyati thummal mati tata thumma faw qasif ulahu ma'ab barzahin fastakmala au dhikru talilin wa bi dhikril khafi min ghairi tahriki syafa tadamula. Ajmal arab ijma' saban huruf jalum sekabai sebagai pengutama amal lillahi Allah, lillahi karena Allah, lillahi karena Allah kang agung. Hifdun li anfasin iku ngeraksek nafas. Ijma' seluruh ahli huruf sudah sepakat bahwa amal yang terbaik adalah hifdun li anfas, jaga nafas, keluar masuknya. Sepakat seluruhnya, ulama fikih, ulama tasawuf, ulama apapun sepakat bahwa amal yang terbaik adalah menjaga nafas. Fil mala' wal khala, dalam keadaan orang banyak atau dalam keadaan sendiri selalu begitu. Syaddi pasti selamat dari tahta umma fauqa dalam keadaan apa tuh? Siflau ma'abur zakhil fastakmal au zikri tahlil atau zikir tahlil atau tahlil wa bi dzikril khafi lan lawan zikir khafi min ghairi tahriki syafa saking urang ngabahakeun lagu khafi tidak ini zikir khafi tidak diam ajlabiat dapalan nabi mutakallibet mungkin ringkibet satu binatim saking Syekh Idrus Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu qad ajma'a
aktarul arifin. Ijma apakah itu ulama arif ala naftalal taat itu nafas. Para arifin sepakat bahwa taat yang paling utama adalah menjaga nafas. Oh yakuna khurujul anfas bulan dari Allah menjaga nafas itu betul ya. Allah keluar masuk, keluar Allah masuk Allah, keluar Allah masuk Allah. Menjaga itu. Mal jamaah wa fil infirad, bersama-sama atau sendiri-sendiri. Menjaga nafas adalah iftal ghaib, buka ghaib. Alamul ghaib terbuka semua. Yang kita tidak tahu nanti kita tahu. Wajaril khair, dan menjaga nafas itu salah satu cara kita supaya kita bisa tertarik untuk melakukan kebaikan. Kita melakukan kejahatan itu karena kita tidak berzikir, kita tidak ingat Allah. Wa ansil mutawakhish, dan menjaga nafas itu salah satunya faedahnya yaitu yang tadinya galau jadi tenang. Ansil mutawakhish wa jami'u syattati sahibihi, dan yang mengumpulkan yang acak-acakan, yang tadinya hatinya acak-acakan kemana-mana, kemarin pingin ini, sebentar lagi itu juga pingin, acak, kacau, bisa kita kumpul jadi satu. Wa idza ghalaba ala dzakir hubbu ismil madhkur hatta anna ba'da dzakirin waqa alai hajarun faqad raddam ala al-ardi wa kadaba Allah. Sampai-sampai seorang ahli zikir itu terlena terhadap nama yang kita zikirkan itu. Kalau Allah, kita terlena ke lafaz Allah. Kalaupun nanti kita terjadi sebuah apa-apa, Allah pasti. Sampai pun kalau kita sampai saking udah tenggelam ke lafaz Allah itu, sampai berdarah pun nanti darahnya sampai bisa keluar Allah, atau kita nggak sengaja menulis ke lafaz Allah. Itu udah tenggelam. Dan wajib untuk seorang murid, kita muridin, wajib punya berzikir bikuatin tamatin, dengan kekuatan yang sempurna, dengan kesungguh-sungguhan yang sempurna, jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh kita berzikir. Yaitu fihi utasa, gak ada celah yang lain. Kita fokuskan semuanya ke zikrullah. Idza dzakara murid rabbah bi syiddatin wa azmin tuyat lahu maqamat. Kalau sudah bisa berzikir dengan azam yang kuat, dengan kesungguh-sungguhan yang sangat, makom torekat bisa dilebih, dipermudah, cepat. Kita cepat makomnya, dari makom tobat langsung kita makom zuhud naik, cepat. Kita udah bisa zikir, disuratin, cepat kita naik. Kalau polisi menaik pangkat, cepat kita naik pangkatnya. Harusnya kita naik itu 1 bulan paman, bisa sejam naik, bisa setengah jam, bisa 1 menit kita naik. Kalau kita udah masuk dalam tenggelam dalam lautan zikir, dan zikir dengan sungguh-sungguh.
Dalilnya apa? Wa dalilul dalil qaul ta'ala tsumma qasas qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati tashuddu qaswa. Kari atos apa disir kabeh saking susah. Fa hiya hati baik waktu atau lebih sangat atos. Fa kal hijarati la yatakasur kekuatin kadalika dzikr. Kenapa kita harus dengan kekuatan zikir itu? Karena kata ayat jelas ayatnya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah. Hati itu bagaikan batu atau lebih keras dari batu. Maka diambil kesimpulan karena hati seperti batu, batu tidak akan pecah tanpa dipukul dengan kekerasan. Pukul dengan. Begitupun zikir. Zikir tidak akan berpengaruh untuk hati yang kacau kecuali dengan kuatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru hatinya bisa kumpul ke zikir. Pecah. Yang tadinya keras, hancur. Ada Fatu Syekh Abdul Wahab. Naklan anil qaul. Wada wal murad bi kalinatin bisyiddi. Wa qalit tsummal mati tahta faul. Tahta tsumma fawqa. Kama qala Ahmad Junaidi Al-Maimuni yumshiku Allah Ta'ala wa ba'dal asma min surratihi wa yanzulu biha ala qalbihi. Diangkat dari sini seperti kita khotam zikir torekot dari sini, dari pusat cakap. Kemana larinya? Hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pukulkan ke sini ke hati. Dari bawah pusat itu kata Syekh Junaidi. La ilaha illallah. Pukulan ke sini terus. Pukul hatinya. Ingat ya. Kalau Syarani ya'tazul faqrasihi ila asbu qadamihi. Kalau Imam Syarani beda lagi. Dari kepala dari ujung ini sampai ke kaki. Tarik. Ya. Beda. Wa mana al-ihtimal? Mana al-ihtimal? Yang awal istaghfir syekhaka fi dzikr, dan kita harus menghadirkan syekh kita, guru kita. Dalam zikir itu harus robito, hadirkan guru kita ada di depan. Liyakuna rafiqaka fi sirri ila Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya guru kita jadi teman kita dalam sir menuju Allah. Kita ada yang menemani. Wahdi min ahamil adab. Inilah adab yang sangat penting dalam toriko. Jadi robito ini adalah salah satu adab yang sangat penting dalam toriko. Maka nama kalimatin inaitin uzkur bilisanika lafza Allah khalisan lillahi. Jadi kesimpulannya begini, zikirlah dengan lisan kalian, ingat dengan lafaz Allah khalisan, halim mulus karena Allah Ta'ala ma istiqdari kalbika serta hadirkan hati diri ke syekh. Kalau lagi rokobah terus zikir Allah, hadirkan guru kita ada. Jangan sampai lepas. Asalnya anda kaifata fi dzikri ayyakuna masyayikh. Fala tazawzil ghairi dzikri alladzi la kana syai' illa bihi. Yang kedua, praktek zikir. Ya tana ya zikir satu syekh makor. Ya tazawzil ghairi dzikri. Lewati wong kan buruk syekh zikir. Kita
jangan sampai loncat. Kalau belum ditalkin ke zikir yang lain, jangan adab juga. Kita belum ditalkin latifah, maksa zikir latifah, jangan, nanti dulu, belum waktunya. Udah yang ditalkin sama saya aja itu segitu, itulah zikir kita itu. Zikir kita baru ditalkin la ilaha illallah, itulah laksanakan itu. Maksimal mungkin, sekuat mungkin kita laksanakan itu. Nanti udah waktunya naik lagi latifah, udah naik lagi nanti ke muraqabah terus sampai selesai. Jadi tanpa izin nggak boleh. Walail auratin maksusatin bitrafi syekhi. Itu pun dengan wirid lain, kalau pun tidak merintahkan baiknya jangan. Allah SAW afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kata Rasulullah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Hakim karena kalimat tauhid. Kenapa? La ilaha illallah itu lebih utama karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wa tauhid la yumathil syai'. Tauhid enggak ada yang menyamai. Enggak ada yang menyamai. Enggak ada yang bisa mengimbangi. Enggak ada. Tauhid enggak ada. Ya. Dan lagi lafaz la ilaha illallah itu berpengaruh untuk mensucikan batin kita. Pengaruhnya lafaz la ilaha illallah itu untuk mensucikan batin kita. Batin kita akan suci dengan lafaz la ilaha illallah. Nah, lafaz la ilaha illallah itu faedahnya menafikan ketuhanan selain Allah dan menetapkan Allah sebagai Tuhan. Menafikan Tuhan yang lain, menetapkan Allah sebagai Rabb kita. Wa yu'idu dzikra min dhahir lisanihi ila batini qalbihi. Dan kalau kita berzikir, lisan kita berzikir, hati kita ikut. Jangan sampai diam, jangan sampai kemana-mana, hati kita ikut zikir. Nanti kalau kita udah selesai, udah naik, ada zikir khafi, itu tadi itu apa? Latifah. Langsung apa? Menggerakkan bibir kita, itu zikir khafi. Salam khairu dzikril khafi khairu dzikri al khafi wa ibadah akhaffa Rasulullah, zikir yang baik adalah zikir khafi. Naik lagi levelnya dari zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, naik ke zikir khafi. Qala Abdul Wahab Sya'rani wa qad ajmal ulama salafan wa khalafan ala istighfar bi dzikrillah taala jamatan fil masajid. Ini yang akan kita lakukan di hadits. Satunya ini ucapan Abdul Wahab Sya'rani. Teman tulis ijma'.
Siapa ulama? Seluruh ulama udah ijma. Ulama salaf, ulama terdahulu, dan ulama yang baru-baru. Alas sebab yang atasi ngeperinyunakan zikir Allah Ta'ala hali berjamaah di dalam masjid-masjid. Berjamaah di masjid. Bagus, sunnah. Makanya lan dari masjid di masjid-masjid, di surau-surau, ya, di majlis-majlis, banyak kan zikir bareng-bareng. La ilaha illallah. Hanya orang kita itu dididik dari sejak kecil, semenjak saya belum lahir, semenjak masih jadi air, kita dididik untuk berpikir. 3 bulan ngapem pikiran, baca la ilaha illallah, hadarat fatihah, baca ada yang baca yasin dan sebagainya, ngapem. Udah kita dididik oleh orang tua kita dulu. 7 bulan, apalagi undang kiai lagi, fatihan lagi, zikir lagi, la ilaha illallah. Sampai cukuran pun zikir semua. Jadi saya mah aneh orang yang anti ngeriung itu aneh. Udah jelas Abdullah Sya'rani menjelaskan bahwa ijma ulama salaf dan khalaf bahwa sunnah zikrullah berjamaah di masjid-masjid dan lain-lain masjid, dimanapun sunnah berjamaah. Undang tetangga kamu berzikir istighfar, apalagi coba. Bisyarti amnim minarya, dengan syarat aman dari riya. Wa min ta'addi nahyi musallin, dengan syarat aman dari riya. Dan lagi syaratnya kalau di masjid orang yang lagi sholat tidak terganggu. Jangan ganggu orang sholat, harus terpisah. Kalau lagi ada orang sholat berhenti, waktu sholat berhenti. Jangan mentang-mentang kita lagi berzikir, waktunya waktu sholat asar kita zikir sekencang-kencang. Jangan, itu mengganggu, karena masjid bukan untuk zikir, bukan untuk itu, untuk sholat. Lagi sholat, istirahat dulu. Kadang-kadang ngenten sih sengaja nih. Jangan, nggak boleh. Di salat sebelah itu ya. Aduh, ya. Kayak baca Quran di masjid, kalau lagi ada orang sholat, pelankan supaya jangan terdengar oleh orang lagi sholat, ngeganggu. Taswis, at-taswis haram taswis. Kalau membaca Quran, taswis ya taswis. Malah ada ulama yang menerangkan, kalau di samping kita ada orang yang lagi tidur pun jangan kenceng-kenceng kita baca Quran. Kalau waktu tidur nih, waktu tidur, waktu kailulah, mama, ini jam-jam kailulah nih, baca Quran kenceng-kenceng, ngeganggu orang lagi pula, nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi sholat. Zikir pun seperti itu. Sekiranya mengganggu, jangan. Wakasyafa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, zikrul insan wahdah wa zikrul jamaah bi adhanil farid wa adhanil jamaah. Allah Imam Ghazali menyamakan zikir sendiri dan zikir berjamaah itu disamakan dengan adzannya orang yang sholat sendirian dengan adzan orang yang lagi berjamaah. Beda kan? Ini adzan untuk sendiri, yang itu adzan untuk berjamaah. Beda pahalanya jauh. Berjamaah itu subhanallah. Fina suatu muadzin jama'atan tak tahu jirmal hawa aktar min soti muadzinin wahidin. Kenapa kata Imam Ghazali? Karena suatu suara nih wong kang adzan hali berjamaah iku motong injiri hawa. Hawa ini terpotong oleh adzan berjamaah. Potong. Kuat. Jadi hawa malas itu kalau berjamaah beda kan? Coba kalau sendiri, zikir sendiri,
hawa malasnya kencang. Tapi kalau berjamaah, hawa malas itu dipotong hilang. Dong, terbawa oleh berjamaah. Maka dia berjamaah. Ala qalbi wahidin aktsara ta'siran fi rabil hijab. Begitupun zikir berjamaah ini lebih kuat pengaruhnya untuk mengangkat hijab. Hijab diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, Allah menyamakan hati itu dengan tadi. Begitu berjamaah dipukul, bang, kan lebih kuat tuh. Lebih kuat beda. Tenaganya lebih cepat. Kalau dipukul sendiri, yang mukul sendiri, palunya kecil lagi. Batunya gede. Tong. Capek. Breaker. Breaker. Tenaga berapa orang itu breaker? Coba. Berjamaah kuat. Waqala Syekh Kamil Ibrahim Matbuli, irfa'u aswatakum fi dzikri. Kata Syekh Kamil Ibrahim, irfa'u aswatakum fi dzikri. Angkatlah suara kalian dalam berzikir. Sekencang-kencang. Ilan tahsulalakum jam'iyah kal arifin. Sekencang sampai kencang. Sebelum ke syarah, maqala syekh yajib al murid fi bidayat amri rabb uswatu bi dzikri. Hari ini ucap para masyayikh. Kesimpulannya kata para masyayikh begini, wajib untuk seorang murid pemula, kita ini pemula nih, mengangkat suaranya dalam berpikir. Angkat suaranya sekencang-kencangnya. Fil mala hatta yankhariqa hijabu, sehingga hijabnya pecah hijabnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pecah. Yang menutup di hati kita apa? Obrolan hati. Ya, apalagi ingatan hati ke hal-hal yang lain. Dengan kuatnya zikir hilang tuh nanti. Hilang. Ya kalau zikirnya lembek. Martabak. Apalagi ingat. Mau ingat. Tapi kalau kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang semuanya. Hilang. Yang ingat cuma satu, la ilaha illallah. Hijab. Ingat sesuatu itu hijab. Belum lagi hijab dosa. Belum lagi hijab hasud, ujub, riya, takabur dan sebagainya. Baru hijab khatirun nafsi aja, obrolan hati dan sebagainya, itu hijab. Jadi pelan-pelan dipikir, lama kita ini baca hijab, baik menutup di hati kita. Kalau zikirnya lembek, lama itu hancurnya hijab. Belum lagi hijab ngantuk. Nafsu itu jadi hijab. Keinginan nafsu itu jadi hijab. Kalau zikirnya lembek, hijab ngantuk nggak hilang. Tapi kalau kencang, hijab nafsu pertama ngantuk hilang. Lapar pun nanti hilang. Ingat segala macam hilang semuanya. Kalau sudah tetap, sudah mantap di hati, sudah duduk itu zikir, artinya tanpa keras pun bisa kita membuka hijab dan kita udah tenang dengan Allah, udah nyaman dengan Allah, udah nyaman, paling tenang. Kalau ingat Allah saya paling tenang, enak. Nggak ingat di rumah nggak punya apa-apa pun nggak ingat.
perut lapar pun kalau udah ingat Allah udah hilang semuanya. Gak ada yang paling tenang kecuali kita ingat Allah. Udah bisa begitu. Faunalika la yasluku lahu muradu ahadin la makhluqin fala yadurru fisau. Tidak perlu lagi mengangkat suara. Udah zikir khofi. Kita mah zikir khofi, wah bubar masih kelas kita zikir khofi. Tidur ngantuk. Nah, kita mah masih murid masih pemula, zikirnya jar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ayo terus. Ya. Qala Abdul Wahab Sya'rani wa yanbaghi an yakuna jaru bi rifqin fa inna idza kana bi ghairi rifqin rubbama yatarabbi lahu fakun fi batni fata'tul jahr. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, zikir jar itu jangan langsung kencang, nanti rusak juga ke ruh. Pertama pelan, yakin kencang, tahap. Jangan langsung. Capek nantinya, capek. Tengah jalan melepas. Nah, nanti nggak bakal nyampe banyak. Paling 200 aja udah capek. Pelan, tahap. Nanti juga enak sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha terus yakin enak. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, itu teknik berpikir. Qalu an-afdhala. Qalu la bi fatlain wa dunya ala hasil. Aizil ula, air rif'ah, syaraf, al-ifsah. Qalu ma barzakhin, ayu sadatin bainu wa bain Allah Ta'ala. Dan kita berzikir itu harus ada perantara. Kita menuju Allah harus ada wasilah, ada perantara. Siapa perantara kita? Yaitu syekh. Guru, itulah yang jadi perantara kita menuju Allah. Nggak mungkin kita langsung ke Allah, susah, nggak nyampe. Kita harus ada guru. Perantara kita wa syekhul ladzi yuzilu anbul mawani alladzi tamul khudur. Kama qala batuhum man la syekha lahu fa syekhu syaitan. Itulah yang menghilangkan penghalang-penghalang, mawani-mawani yang akan menghalang-halangi kita. Kita mau hadir di hadapan Allah, ada pawani, penghalang. Syekh itulah yang menghalangi mawani itu, penghalang-penghalang itu. Syekh yang mengusir nanti. Nah, kalau kita nggak ada syekh, nanti syekhnya man la syekha lahu, barang siapa yang dia tidak punya guru, maka gurunya setan. Zikirnya mah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah nggak bisa masuk setan? Kata Imam Syekh Nawawi Tenaro dalam salah satu kitabnya, di kitab Riyadul Badi yang diterangkan, zikir tidak akan bisa mengusir setan. Zikir nggak bisa mengusir setan kalau hatinya masih kotor. Hati kita kotor, zikir tanpa didampingi syekh nggak bisa. Tapi kalau ada syekh, dituntun sama syekh, nih hambamu yang kotor, bang, zikir, dijaga, setan nggak berani masuk, nggak berani. Man la syekha lahu fa syekhu syaitan. Wajar banyak ulama-ulama tersesat dengan zikir itu
Itu salah satunya. Ada ulama ini terjadi di Banten. Seorang ahli zikir yang dibaca apa? Syahadat. Sesat. Sesat. Bacanya syahadat. Kenapa sesat? Karena nggak ada guru, nggak ada gurunya. Sakti mandraguna, luar biasa. Ulama-ulama biasa mah nggak bakal bisa ngelawan. Kenapa sesat tadi? Karena nggak ada guru, nggak ada guru. Menyembuhkan orang gampang. Sembuh. Sakti. Jangan dianggap, wah saya mah udah berzikir aman, setan nggak berani. Nafsu kita di dalam masih. Lisan berzikir, rumah iblis di dalam masih mewah. Itu nafsu itu jadi rumah. Untuk iblis jadi rumah. Nyaman iblis kalau nafsu kita masih kuat. Tanpa didampingi oleh syekh, zikir tidak ada gunanya. Fa'ilam yajid lau syekhan. Gimana kalau kita tidak menemukan syekh, tidak menemukan mursyid? Cari mursyid kemana-mana kita ketemu, nggak ketemu. Masih ada jalan keluar. Fal yukshir min dzikrillah ta'ala bil lafzi hatta yasirallahu ta'ala masyhud. Perbanyak zikir, terus saja zikir. Perbanyak zikir. Kalau kita tidak menemukan syekh, kita berbanyak zikir. Sehingga kita musyahadah melihat segala sesuatu itu Allah. Nanti ditunjuk musyahadah. Apapun yang dilihat oleh kita itu adalah Allah semuanya. Semua keagungan Allah. Musyahadah. Lama jadi sampai musyahadah itu lama prosesnya. Apalagi yang nggak ada gurunya, ada gurunya aja. Pengen musyahadah itu capek. Nah, itu udah dapat foto berarti dari Allah. Dapat foto karena tadi itu kita nggak ada mursyid, susah cari mursyid. Nah, dengan perbanyak zikir. Qaledon naklan anil qaum yajibu ala syekh ayya mural murid. Dan kata kalau nggak salah dalam salah satu kitab Imam Ghazali, kalau kita tidak menemukan mursyid, salah satu cara itu kita ziarah ke seorang ulama yang dulunya mursyid dan dia akan jadi mursyid. Akomnya. Di sini siapa ulama yang mursyid? Yusuf, cara ke Yusuf itu pun salah satu cara kalau tidak ditemukan mursyid. Tapi kalau ada mursyid, yang terbaik tetap mursyid. Waqala idon naklan anil qaum yajibu ala syekh ayat mural murid ayat qur'an bisani bisyiddatin wazmin. Wajib mengatasi syekh yang merentah syekh murid. Kita pikir murid Allah Ta'ala kelam lisan sangat dan azab ya, dengan sungguh-sungguh semangat yang tinggi kencang. Itu seorang syekh wajib memerintahkan muridnya itu zikir terus, semangat, azam yang kuat. Jadi selalu memberi semangat murid-muridnya, selalu memberi semangat zikir terus, apapun zikir. Idza tamakan bidzalika ya'muru ayyusawwa fi dzikri baina sadi wa qalbihi wa yaqul lahu ittab ala istidamati hadza dzikri annaka baina rabbika abadan qalbika. Kalau udah nempat, zikirnya udah nempat, udah enggak goyang, tegak zikirnya, Syekh memerintahkan muridnya lagi untuk
meratakan, menyamakan antara zikir lisan dan zikir qalbi. Bisa. Nah, pertama zikir lisan dulu supaya tegak zikir lisannya. Istiqomah zikir lisan, bagus, baru masuk ke level kedua. Zikir lisan dan zikir qalbi harus sama. Begitu lisan la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah. Kalau udah bisa, contoh lisan la ilaha illallah 100, hatinya la ilaha illallah 100, sama kan? Udah satu. Antara lisan dan hati sama. Naik level, perintahkan muridnya seperti itu. Kalau udah bisa, lanjutkan seperti itu terus. Itu wajib seorang mursyid memerintahkan untuk tetap kamu di situ, tetap kamu di situ. Istiqamah. Belum bisa. Pikir 100 yang ada yang hatinya ngikut paling berapa, bisa dapat 1 aja udah waduh syukur. Susah gitu, susah benar, susah. Ucapnya gampang la ilaha illallah, pelaksanaannya mulut kemana, hati kemana, mata kemana, wallah. Kalau udah bisa sama, nah seorang mursyid harus ngasih komando, tetap kamu di situ. Ini istiqomah. Disebut ala istibati hada karena kabeh dirobbi. Namun kaitan saya kasar. Uling sing sengen gila ila lolo. Tapi misalkan wenten mursyid tapi mboten ikut mursyid. Berapa niku napa perjalanan setan dan apa ya sing sengen ngekan uling ya sing alit ge koten lain-lain lho. Artinya begitu, kalau mau diperdalam zikir niku tanpa mursyid, awak kena ponan setan. Kalau kita nggak punya mursyid, jangan perdalam zikir itu, jangan memperdalam zikir, jangan nanti dulu. Ibadah aja secara fikih biasa. Ya. Kalau kita mau memperdalam, sekalian jangan tanggung, cari mursyid. Kalaupun enggak ada, jangan tanggung, kejar itu lafaz la ilaha illallah sampai kita dapat. Jangan tanggung. Tapi itu mungkin lebih capek. Maksudnya yang ngikut-ngikut itu. Kalau yang ikut-ngikut ya nggak masalah. Kayak ya seperti umumnya manusia, tahu lafaz la ilaha illallah, dan kadang kalau zikir, kalau tahlilan ikut lain, nggak masalah itu karena nggak memperdalam. Itu mah hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah memperintahkan itu, tapi jangan diperdalam. Kalau mau memperdalam itu harus torekan, masuk, harus ditalkin dulu. Kalau sudah bisa menyamakan hati dan lisan, kata seorang mursyid harus memerintahkan, tetap kamu di situ, lanjutkan kamu sendiri, terus jangan berhenti seperti itu, sampai kamu seakan-akan menghadap di hadapan Allah. Rob. Wala tabtukit tikrah hatta sulallah kami itu halun. Terus lanjut berzikir lagi sampai nanti ada, kalau istilah dalam korekot, hal, ada sesuatu, apa ya, kejadian-kejadian di luar ini. Sampai nanti seluruh anggota tubuh kita ini berzikir semuanya, la ilaha illallah semuanya, rambut berzikir, semua berzikir terus.
semuanya. Aku ini berpikir, tangan berpikir, kaki berpikir semuanya. Itulah pikir itu seperti itu. Kalau kita udah masuk ke wilayahnya, kita masih belajar, wajar belum merasakan sesuatu, wajar masih jauh. Kenapa? Karena kita berpikirnya paling berapa sih? Berapa persen? Berapa persen kegiatan kita? Zikir berapa persen? Ibadah berapa persen? Bermain berapa persen? Bercanda berapa persen? Persentasenya dulu. Coba kalau persentasenya ya 50-50 lah. 50 untuk berzikir, 50 untuk yang lain-lain. Pas. Bisa mungkin 50-50 bisa kita cepat naik. Ini kita berapa persen berzikir, berapa persen kita ibadah, berapa persen kita wajar kita lama naiknya. Sampai-sampai anggota tubuh kita ini tidak mau lalai Allah, tidak mau, nolak. Diajak alpa ke Allah itu nolak. Anggota tubuhnya nggak mau, kalau tidak berpikir nggak mau. Udah masuk. Kalau kita mah ada alasan sedikit aja untuk tidak berpikir, diambil tuh alasan. Udahlah sedikit doang, sedikit alasan. Wajar kita masih jauh. Bisnis. Semuanya udah limbang. Qalu fastakmala wallahu alam bisawab. Masih panjang.